Nah, apakah Anda tahu yaitu Harun Masiku itu korupsi apa, suap apa, dan kerugian negara itu seperti apa? Harun Masiku juga bukan pejabat publik loh, perlu digarisbawahi, bukan pejabat publik. Tetapi dicari-cari seperti halnya Harun Masiku itu mempunyai kesalahan yang sangat fatal, bahkan setidaknya menjadi isu-isu politik hangat ya ketika menjelang pilkada, menjelang pilpres. Nah, targetnya sebenarnya itu Harun Masiku atau PDI Perjuangan. Ini juga harus diamati ya, karena Harun Masiku kalau kita lihat dari kronologi di sini, menurut saya memang kadang-kadang aneh sekali ya Harun Masiku kalau kita lihat itu mulai tahun 2020-an ya, bahkan hingga saat ini juga Harun Masiku masih dicari-cari KPK dan bahkan hingga saat ini juga tidak mengetahui keberadaannya. Dan bahkan juga isu-isu seperti ini kayak isu-isu setiap tahunan ya ketika Indonesia akan ada pesta demokrasi dan sebagainya. Kalau kita lihat Harun Masiku rame ya menjelang pilkada, pada saat lalu menjelang pilpres. Ini ada apa Harun Masiku? Dan bahkan juga pada saat lalu ada yang mengadakan sayembara 8 miliar dan bahkan juga dari Maki juga ada sayembara iPhone terbaru, seri terbaru dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali. Seharusnya KPK itu ya dicarilah bekerja sama dengan Polri dan lain sebagainya untuk mencari keberadaan Harun Masiku ini. Kalau kita lihat buronan KPK tidak hanya Harun Masiku, tetapi kenapa Harun Masiku itu selalu menjadi pusat perhatian? Pada saat lalu Hasto lah yang dipanggil, saat ini Kemenkumham yang dipanggil dari PDI Perjuangan. Nah, apakah ini juga terkait Harun Masiku dan untuk setidaknya menurunkan pamor dari PDI Perjuangan? Ya, kita tidak tahu, tetapi memang sampai saat ini pun juga tidak ada kejelasan ya terkait Harun Masiku dan sebagainya. Bahkan pada saat lalu KPK itu merilislah sebuah foto terbaru Harun Masiku dan masih berada di Indonesia. Nah, seharusnya dicari, bukan malah menjadi isu liar saat ini yang setidaknya bisa menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan. Ini sangat bohong sekali. Jadi menurut saya ini adalah isu-isu setiap tahunan, isu-isu setiap ketika ada pesta demokrasi dan lain sebagainya, pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Nah, apakah Anda tahu yaitu Harun Masiku itu korupsi apa, suap apa, dan kerugian negara itu seperti apa? Harun Masiku juga bukan pejabat publik loh, perlu digarisbawahi, bukan pejabat publik. Tetapi dicari-cari seperti halnya Harun Masiku itu mempunyai kesalahan yang sangat fatal sekali. Ya, menurut saya tidak masalah Harun Masiku dicari dan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi kan Harun Masiku itu bukan pejabat publik, tetapi selalu saja setiap momen pilkada dibesar-besarkan, setiap momen pilpres selalu dibesar-besarkan keberadaan Harun Masiku ini. Nah, saya juga jadi penasaran ya, kepingin lah setidaknya menjelaskan apa sih peran Harun Masiku, korupsi berapa sih, suap apa sih yang setidaknya membuat Harun Masiku itu seperti melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, inilah.com menguak siapa Harun Masiku, besaran korupsi hingga kronologi kasus. Nah, jadi bisa Anda dengarkan ya, atau Anda bisa melihatnya di inilah.com siapa Harun Masiku ini. Keberadaan Harun Masiku buronan KPK selama 3 tahun dalam kasus suap mulai menemukan titik terang. Wah, katanya menemukan titik terang, tapi sampai saat ini pun juga belum ada titik terang dan bahkan juga masih dicari-cari keberadaannya. Siapa Harun Masiku? Harun Masiku telah menjadi buronan KPK sejak 29 Januari 2020. Dia telah ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap dalam kasus OTT mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jadi itu suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selama buron, sejumlah kabar mengenai keberadaan Harun Masiku beredar diduga ada di Malaysia hingga Kamboja. Menghilangnya Harun Masiku menjadi sorotan sebab ia adalah politisi dari partai berkuasa di tanah air yaitu PDI Perjuangan. Bermacam spekulasi politik membumbui pelarian Harun Masiku yang disebut-sebut sengaja tidak ditangkap karena bisa menyeret nama petinggi di negeri ini. Wah, akhirnya juga isu-isunya seperti ini, liar kemana-mana. Nah, kita kembali lagi ke Harun Masiku. Kasus Harun Masiku
Harun Masiku berurusan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan komisioner KPU KPK Wahyu Setiawan agar meloloskan sebagai pengganti Nasaruddin Kiemas. Nasaruddin Kiemas merupakan caleg PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Nasaruddin memperoleh suara terbanyak di dapil itu. Namun karena dia meninggal, KPU memutuskan pengalihan suara yang diperoleh Nasaruddin kepada Rizky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di dapil 1 Sumatera Selatan. Akan tetapi rapat pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nasaruddin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar pelantikan Harun Masiku. KPU bersikukuh dengan keputusan pelantikan Rizky karena Harun Masiku tidak memenuhi syarat penggantikan Nasaruddin Kiemas. Harun Masiku dan KPU PDIP Saiful Bahri diduga menyuap Wahyu Setiawan 600 juta agar KPU mau mengubah keputusannya. KPK menangkap 8 orang dalam operasi tangkap tangan dalam perkara suap menyuap ini dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yang dijadikan tersangka adalah ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, bekas anggota Bawaslu Agus Tiani, Tio, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun Harun Masiku lolos dalam operasi senyap itu dan langsung hilang bagai ditelan bumi. Ya, seperti itu. Jadi kronologinya itu Harun Masiku tidaknya dan kader PDI Saiful diduga menyuap Wahyu Setiawan 600 juta. Jadi 600 juta. Dan kalau kita lihat Harun Masiku juga bukan pejabat publik. Tapi kalau kita lihat saat ini pejabat publik bahkan juga adem ayem saja ya. Menurut saya Harun Masiku sangat wow sekali ketika diburu hingga kemana-mana ya. Dan bahkan setidaknya menjadi isu-isu politik hangat ya ketika menjelang pilkada, menjelang pilpres. Nah, targetnya sebenarnya itu Harun Masiku atau PDI Perjuangan. Ini juga harus diamati ya, karena Harun Masiku kalau kita lihat dari kronologi di sini menurut saya tidak ada kerugian negara ya, melainkan suap menyuap. Dan kita lihat Harun Masiku juga bukan pejabat publik dan lain sebagainya. KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020 hingga pada 30 Juli 2021 namanya ada di daftar buronan dunia dan masuk red notice polisi internasional Interpol. Bahkan juga sudah masuk Interpol sampai saat ini juga dicari-cari masih tidak atau belum menemukan titik terang ya KPK. Wow, bahkan ada sayembara 8 miliar dan lain sebagainya. Dan menurut saya sayembara 8 miliar oleh mantan kader PDIP ya setidaknya ada permainan politik lah. Itu juga dikatakannya menjelang pilkada dan lain sebagainya. Untung masyarakat sudah makin cerdas ya, dan akhirnya di Jakarta pemenangnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno dari kader PDIP. Jadi masyarakat sudah cerdas lah dalam menyikapi pemberitaan, kasusnya seperti apa, kronologisnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Demokrasi Rasa Nepotisme, Harun Masiku hanya propaganda politik untuk menjatuhkan PDIP. Ini penjelasan Harun Masiku. KPK RI seakan-akan lumpuh menghadapi Harun Masiku. Nah, ini memang sangat buruk sekali. Apakah ini memang dimainkan lagi ketika mendekati pilkada, mendekati pilpres dan sebagainya? Harun Masiku 2020, 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Itu apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap? Ya, seperti itulah. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Juda. Nyimak perbincangan di acara ini. Sebagai awam memang menangkap ada yang janggal. Pencerahan dari Bung Refli bahwa memang ada putusan dan fatwa Mahkamah Agung yang menyerahkan penggantian legislator menjadi kewenangan parpol ya, lain sebagainya lah. Apa sih KPK RI itu? Share resepnya dong. Bukan lumpuh, tapi memang memainkan skenario yang sudah diatur sesuai momennya. Apalagi PDIP lagi marah banget sama Partai Coklat. Tapi rakyat mulai sadar bahwa Harun Masiku ternyata ada di mana-mana untuk menghidupi pejabat kekuasaan. Karina Kotama punya backing dan relasi penguasa. Sepatu HM menjadi produk propaganda. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat buruk sekali ya. Apakah memang Harun Masiku itu ya sengaja tidak ditangkap-tangkap untuk dimainkan pada menjelang pilpres, menjelang pilkada dan sebagainya. Ya, Anda bisa menyimpulkannya sendiri.